Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu melalui secara online perkuliahan mekanika fluida, yang mana Miss akan membahas kembali pertemuan dulu sampai dengan pertemuan minus dengan video. Baik, Miss langsung saja. Untuk yang pertemuan kedua, kita mempelajari dari sifat-sifat fluida, yang mana sifat-sifat fluida ini memang dasar dari kita untuk langkah awal kita untuk memahami apa sih makna dari mekanika fluida. Memang sebelumnya rekan-rekan sudah mengetahui salah satu contohnya seperti hukum Newton di pelajaran waktu SMA. Nanti kita akan bahas ulang. Baik, di sini ada beberapa output yang mana output tersebut ada beberapa penjelasan mengenai rapat massa, berat jenis relatif, kemanfaatan zat cair, kekentalan zat cair, tegangan permukaan, kapasitas dan tekanan kuat. Oke, yang pertama pendahuluan. Di sini Miss akan bahas secara singkat saja. Nanti kita akan bahas untuk di perhitungan bahwa memang fluida ini merupakan zat alir ya, zat yang bisa mengalir, yang memiliki partikel yang mudah bergerak dan berubah bentuk tanpa pemisah massa. Ya, jadi di sini hal-hal yang terkait langsung dengan fluida yaitu ada mengenai banjir, perencanaan banjir, ya, pekerjaan desain, teknik air, pompa, irigasi dan sebagainya. Baik, di sini ada beberapa zat cair dan gas yang memiliki sifat-sifat serupa. Yang pertama, kedua zat ini tidak melawan perubahan bentuk. Kemudian zat tidak mengadakan reaksi terhadap gaya geser, ya, bahwa di setiap zat cair itu pasti ada beberapa gaya yang bekerja di dalamnya, gitu ya. Akan tetapi perbedaan utama antara zat cair dan zat gas itu ada beberapa. Yang pertama itu zat cair memiliki permukaan yang bebas dan massa zat cair hanya akan mengisi volume yang diperlukan dalam suatu ruangan. Nah, sedangkan gas itu tidak mempunyai permukaan yang bebas, ya. Yang kedua, zat cair merupakan zat yang praktis, tidak termampatkan, ya. Sedangkan gas itu bisa dimampatkan. Nah, kemudian ini beberapa satuan standar internasional ya untuk perhitungan mekanika fluida, nanti kita akan bahas. Kemudian di sini ada beberapa zat cair, sifat-sifat zat cair ya. Pertama ada permukaan ruangan yang lebih besar dari volume cair akan terbentuk ruangan bebas. Kemudian mempunyai rapat massa dan berat jenis, dianggap tidak termanfaatkan atau incompressible, mempunyai viskositas dan memiliki kohesi dan inersi, serta tegangan permukaan. Ini salah satunya ya. Baik, kita bahas pertama itu untuk rapat massa berat jenis dan relatif. Rumus yang digunakan itu adalah rapat massa itu kita sebut dengan rho atau rho ya, seperti P tapi bahasa itu sama dengan M dibagi massa dibagi kecepatan, ya. Jadi ingetin kalau untuk menghitung rapat massa itu pasti hitungannya rho sama dengan M dibagi V, ya, massa dibagi kecepatan. Ya, nah di sini ada hubungan nih tadi ya antara rapat massa dengan berat jenis. Kita pakai rumus gamma ya sama dengan rho dikali gravitasi. Gravitasi yang dipakai adalah 9,81 meter per detik kuadrat ya. Nah, itulah kadang-kadang nanti untuk contoh soal itu biasanya tuh nanti variasi. Nah, bagaimana nanti kita menempatkan apa yang ditanya, apa yang ada di soal tersebut. Nah, itu nanti kita akan masukkan data yang ada, kemudian nanti kita bisa
menghitung apa yang diperlukan nih, apa yang ditanyakan gitu ya. Kalau di sini kan berarti kan kita mencari gamanya, tapi kalau misalkan diketahui gamma kemudian kita harus cari rho, berarti kan seperti apa perhitungannya. Nah, kemudian untuk rapat relatifnya itu kita pakai S sama dengan ya, rapat relatif sama dengan rho zat cair dibagi rho air, atau ya gamma zat cair dibagi gamma air. Gamma air itu bisa 1000 ya, 1000 ton, 1000 kg per meter kubik, 1000. Nah, kemudian ini beberapa sifat air pada tekanan atmosfer, rekan-rekan bisa baca. Jadi pada saat suhu sekian itu sudah ada nilainya gitu ya, modulus sampai dengan modulus elastisnya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal 1. Yang pertama, contoh soal 1, 1 liter minyak memiliki berat 0,70 kg ya, KGF ya, kilogram feet. Kemudian berapa berat jenis, rapat relatif, massa dan rapat relatifnya ya. KGF itu sebagai satuan gaya ya. Jadi untuk sistem MKS ya, sistem MKS itu gaya itu dengan KGF, tapi kalau secara standar internasional itu dijadikan Newton. Oke. Baik, di sini dia menggunakan satuan MKS karena KGF ya. Kalau dia Newton berarti di sini SI. Oke, volume minyak diasumsikan didapatkan itu adalah 1 liter atau 0,001 meter kubik ya. Kemudian berat minyak atau masanya W atau M itu oke ya, itu adalah 0,70 KGF tadi ya beratnya ya. Nah, berat jenisnya kita bisa cari sama dengan berat dibagi volume, atau gamma W tadi dibagikan dengan volume ya. Volumenya kita berapa? Dapatlah 700 KGF per meter kubik. Rapat massa, tadi kan rapat massa dijelaskan tadi rho sama dengan M per V, atau gamma sama dengan rho dikali gravitasi ya. Berarti untuk mencari nilai rho di sini kan gammanya sudah diketahui itu ya, gammanya sudah diketahui. Langsung mengirim bola ke kanan, tendangan keras di tengah. Jadi untuk rho-nya itu bisa kita cari dengan gamma dibagi dengan gravitasi ya, dapatlah 71,36. Nah, dengan menggunakan rumus 1,5 itu adalah nilai rapat massa dapat menjadi rho sama dengan 1,5 tadi kan yang bagian rho dikali gamma ya, untuk satu rumus di atas. Nah, jadi 71 tadi dikalikan lagi dengan 9,81 didapatlah 700 kgm gitu ya. Untuk rapat relatifnya itu 700 tadi dibagikan dengan gamma air ya. Gamma minyak tadi kan 700 nih sudah didapatkan, dibandingkan dengan gamma itu 1000 jadi 0,7. Ini hanya checking aja ya. Jadi dengan menggunakan rumus menggunakan rumus rho sama dengan 71,36 dikali 9,6 itu dapat juga gamanya adalah 700 juga, tapi ini kilogram meter. Oke. Nah, di sini ada lagi contoh soal 1 liter minyak memiliki berat 7 Newton. Ya, hitung berat jenis rapat relatif dan rapat massa. Oke. Nah, ini menggunakan satuan SI ya. Jadi volume minyak tadi 1 liter, kemudian beratnya tadi 7,02, kemudian kita cari nih gamma sama dengan W dibagi dengan V sama ya. Kemudian kita cari gammanya, kita cari rho-nya, didapatkan baru kita cari dengan nilai si rapat relatifnya ya, sama ya dengan yang sebelumnya.
Cuman bedanya di sini adalah ini merupakan satuan SI, di sini adalah merupakan satuan MKS. Oke, untuk kemampatan zat cair itu bisa dipakai rumus sama dengan K ya, atau modulus elastisnya atau kemampatan zat cairnya sama dengan dp dibagi dV dibagi V ya. Sedangkan di sini nilai K untuk zat cair adalah sangat besar sehingga perubahan volume karena perubahan tekanan itu sangat kecil. Ya, jadi di sini dP dan dV itu dimaksudkan adalah perubahan dari tekanan, yaitu bisa asumsi dP itu pertambahan, dV itu adalah pengurangan. Ya, contoh soal modulus elastis dengan K 2,24 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, berapakah perubahan volume dari 1 meter kubik air terjadi penambahan sebesar 20 bar. 1 bar adalah 10 pangkat 5. Nah, kita sederhanakan dulu dari rumus tersebut ya, bahwa nilai di sini ini adalah pertambahan ya. Di sini minus dP per dV sama dengan minus delta P per dV itu nilainya sama ya gitu. Tapi kita asumsikan dia pakai delta karena kan dia ada perubahan gitu ya, dari V-nya ini kita asumsikan. Nah, kecepatannya sudah diketahui tadi ya, kecepatannya itu kecepatannya itu adalah 20 bar. Kecepatannya itu adalah 1 meter kubik dengan delta P-nya itu 20 bar. Ya. K-nya modulusnya adalah 2,24. Berarti kan kita harus mencari nilai pengurangannya ya. Jadi pengurangan itu delta V-nya ini. Jadi tinggal kita masukkan saja bahwa untuk mencari pengurangan itu bisa kita pakemkan nilai rumusnya seperti ini. Ya. Jadi apabila nanti mencari delta P ya untuk mencari penambahan itu berbeda lagi rumusnya ya. Nah, baik. Kemudian untuk kekentalan zat cair itu bisa dipakai dengan rumus di bawah ini bahwa tau sama dengan mu dikali du per dy ya. du per dy ini merupakan kecepatan dalam arah tegak lurus dengan gerak. Nah, ya, di sini terdapat hubungan ya antara tegangan geser dan gradien kecepatan. Ya, jadi di sini ada untuk Y-nya ini adalah tegangan geser, ya, kemudian di sininya ada kecepatan arahnya, ya. Jadi di sini ada faktor, jadi ada zat padat elastis, plastis ideal, zat cair non Newton, zat cair Newton dan zat cair ideal, ya. Jadi memang dalam beberapa masalah mengenai gerakan zat cair itu memang ada hubungannya gitu ya antara rapat massa ini ya V sama dengan mu dibagi rho dengan beberapa temperatur yang diberikan. Oke. Kemudian ini salah satu contoh soal, hitung viskositas kinematik zat cair yang memiliki rapat relatif 0,95 dan viskositas dinamik. Nah, berarti kan yang diketahui ini kan rapat relatif ya. Rapat relatifnya berarti kan sama dengan rho. Ya, kita anggaplah Z ya. Rho Z dibagi dengan rho air itu nilainya itu 0,95. Berarti rho Z itu bisa kita cari ya. Berarti kan ini 0,95 ini adalah nilai S-nya. Ya. Rho Z sama dengan 0,95 dikalikan dengan 1000 air. Ya, rho air sama dengan 950 kg. Kita pakai kilogram. Nah, kemudian kita gunakan dengan rumus yang ini tadi ya. Ada beberapa hubungan kekentalan absolut dengan rapat massa. Karena di sini viskositas dinamiknya 0,0011. Berarti didapatlah V-nya itu 1,16. Ya. Nah, kemudian
contoh berikutnya terdiri dari dua buah plat horizontal ditempatkan sejajar dengan jarak 12,5 mm. Kemudian berapa tegangan geser? Nah, di sini ada diketahui adalah jarak, kemudian viskositasnya 14 poin dan kecepatannya V-nya 2,5. Nah, 14 poin ini 1 poin itu 0,1. Berarti mu ya, mu sama dengan 14 dikali P. P-nya tuh ini ya. Berarti kan 14 dikalikan 0,1 dapatlah 1,4. Nah, kita cari ini tegangan geser. Nah, tegangan geser yang tadi di sini rumus tadi ya. Tegangan geser. Nah, tegangan geser sama dengan mu dikalikan du per dy. Nah, kan kita pecah lagi du per dy karena distribusi kecepatan adalah linier ya. Nah, tadi bahasannya adalah sejajar ya, maka du per dy sama dengan v per y ya. V itu kita nanti masukkan kecepatan ya, maka tau sama dengan mu v per y sama dengan 1,4 tadi dikalikan dengan 2,5 kecepatannya dibagi 0,0125 ya jaraknya. Milimeter tadi dijadikan meter. Dapatlah 280 tahunnya. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan ini memang salah satu faktor juga di sifat-sifat fluida ya, untuk terjadi karena adanya interaksi molekul di permukaan zat cair gitu ya. Jadi di sini ada tegangan saat benda itu dijatuhkan, ada berat W tadi, kemudian ada interaksi molekul ke yang tersebar gitu ya. Seperti contoh di bawah ya. Kemudian tegangan permukaan. Di sini ada beberapa ketidaksetimbangan yang menyebabkan molekul-molekul terjadi. Nah, inilah ada gaya-gaya yang terjadi di dalam zat cair. Ya, jadi di sini dia menyebar ke seluruh titik, ya, seluruh titik. Nah, ini untuk khusus tegangan permukaan bahwa molekul-molekul zat cair saling tarik-menarik di antara sesamanya dengan gaya berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa ya. Jadi dia secara gayanya itu tarik menarik dan menyebar berbanding lurus dari titik massanya. Nah, kemudian di sini ada gaya kapilaritas ya. Gaya kapilaritas di sini disebabkan oleh adanya gaya kohesi dan adhesi ya. Di sini ada salah satu contoh dengan air dan air raksa. Nah, di sini dijelaskan bahwa kenaikan kapiler atau penurunan ya di dalam suatu tabung dapat dihitung dengan menyamakan gaya angkat yang dibentuk oleh tegangan permukaan dan dengan gaya beratnya. Ya, jadi seperti ini ya, gaya pada kapilaritas tadi ya, kenaikan kapiler. Nah, inilah rumus yang bisa kita gunakan ya. Jadi, kalau kita mencari untuk nilai H-nya atau kenaikan kapilernya itu disarankan dengan menggunakan rumus 2 dikali tau dikali cos theta dibagi gamma dikali R. R itu jari-jari tabung ya. Nah, salah satu contoh soal, tabung gelas berdiameter 3 mm dimasukkan secara vertikal ke dalam air, hitung kenaikan kapilernya. Nah, bisa kita gunakan rumus H tadi. Nah, kita asumsikan tabung ini bersih dengan theta sama dengan 0. Nah, kita pakai dengan satuan SI ya, Newton. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya gitu ya, nilai-nilainya. Berarti kan diameter tadi kan 3 mm, berarti kan dijadikan meter dulu, baru kita mencari jari-jarinya ya. Nah, jari-jarinya jangan sampai lupa cara mencari jari-jari ya. Ya, jadi
dan sampai 4, yaitu adalah biar meter tadi dikalikan setengah ya, masukkan ke dalam rumus tadi 2 dikalikan jadi walaupun dengan sistem satuan S3 atau satuan NKD itu akan berbeda sama ya. Oke, baik. Di sini Chris juga menjelaskan bahwa contoh-contoh dari kapilaritas itu rekan-rekan pasti sudah tahu ya, minyak tanam naik melalui sumber kompor, kemudian tisu yang terserap, tisu yang merambat apabila dicelupkan ke air ya, air dan akar yang dapat naik ke batang sampai ke daun dan sebagainya. Itu contoh-contoh secara umum secara seperti itu. Nah, di sini ada tekanan uap. Ya, tekanan uap ini memang merupakan zat cair yang terbuka pada gas yang mengalami dengan penguapan. Ya, penguapan di sini terjadi karena adanya molekul zat cair yang bergerak sehingga molekul pada permukaan itu memiliki energi untuk dilepas dari tarikan molekul-molekul di sekitarnya. Ya, di sini ada beberapa tekanan uap jenuh zat cair yaitu 20 derajat Celcius ya pada tekanan 20 Celcius. Di sini ada zat cairnya air raksa, minyak tanah, alkohol, bensin. Nah, di sini sudah ada tuh tekanan uap jenuhnya berapa ya. Kemudian ada tekanan uap jenuh air juga dari temperatur 0 derajat sampai 100 derajat itu berapa sih tekanan uap jenuhnya sudah ada juga ya. Dan juga dilakukan dari beberapa penelitian ya. Jadi inilah sudah nilai utama ya, saklek ya. Oke, nah di sini viskositas tadi sudah sempat dibahas ya, bahwa viskositas itu merupakan tekanan internal fluida yang mengalir dan dapat dilakukan untuk pengukuran dari pergeseran fluida ya. Ini di sini viskositas nanti akan dibahas dalam selanjutnya sebagai pengantar. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuan yang ketiga adalah hidrostatika. Ya, dan untuk outputnya adalah ada tekanan, distribusi tekanan atmosfer, tekanan di dalam tinggi zat cair, manometer maupun gaya tekanan rendah. Ya, hidrostatika secara pendahuluan itu memang merupakan cabang dari ilmu hidrolika yang memiliki perilaku zat cair dalam keadaan diam. Ya, jadi pada zat cair dalam keadaan diam itu tidak terjadi tegangan geser di antara partikel zat cair. Ya, kadang-kadang hal ini terlihat pada hukum Newton tentang kekentalan ya terhadap pembahasan. Nah, aplikasi hidrostatika ini adalah stabilitas bendungan, pintu air, dan sebagainya. Ya, jadi di sini ada sistem ya tekanan hidrostatika ya. Saat pertama yang terisi air, kemudian ada beberapa lubang yang dibuat, pasti dia akan lama-lama tekanan yang paling tinggi itu adalah yang paling di bawah ya, strong ya. Nah, kalau yang di atas ini pasti dia akan cepat ya, lebih cepat, tekanannya lebih kecil. Kemudian yang di tengah ini sedang, baru yang tekanan yang paling tinggi adalah yang paling bawah ya. Oke, kemudian untuk rumus tekanan itu bisa kita pakai dengan P sama dengan F per A, atau tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Jadi misal ada satu kubus ya, nah kubus ini kan punya luas ya, luasnya berapa, kemudian pasti ada tekanan dari udara maupun apa atau absolut ya, atmosfer dan sebagainya. Kita bisa tahu lah intinya tekanannya berapa ya dalam satuan Newton per meter persegi. Dan di sini juga tekanan sebagai jumlah gaya setiap satuan luas ya. Dari gambar di sini ada
slat dengan luasan A, ya, kemudian terletak pada lantai, ya, lantainya. Nah, apabila di atas bekerja gaya F, ya, maka plat akan memberikan tekanan ke lantai, ya, ke lantai ini, ya, sebagai sebesar, yaitu tadi P sama dengan F per A. Ya, demikian dengan berat yang di sebelahnya, contoh yang D, W, ya. Pasti dia akan memberikan tekanan pada lantainya, sehingga P sama dengan W per A, ya. Untuk penamaan itu jangan sampai, yang penting untuk tekanan itu adalah gaya, tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas. Di sini ada beberapa satuan MK dan satu SI, jangan sampai lupa ya. Kalau misalkan nanti ditanyakan Newton per senti, kemudian hasilnya harus Newton per meter, berarti kan kita harus ada sinkronkan untuk satuannya, ya. Kemudian di sini juga ada distribusi tekanan zat cair diam, ya. Di sini ada contoh 3 tabung, yang mana 3 tabung ini memiliki berat jenis, ya, berat zat cair dari masing-masing tangkinya. Kemudian ada kedalaman zat cair, yaitu yang pertama H1, H2, dan H3. Ya, itu kita bisa mencari nilai tekanannya tuh berapa, ya, dari masing-masing 3 tangki tersebut, ya. Dari gambar ini nih, zat cairnya memiliki permukaan yang horizontal, ya, jadi datar. Oke. Jadi untuk nilai W, ya, W tadi, ya, kalau dari gambar sama dengan tangki, W-nya itu mencari W-nya itu gamma dikalikan V. W1 itu berarti kan ada gamanya, kemudian dikalikan luasan, dikalikan kedalaman. Begitu juga dengan W2 dan W3 gayanya, ya. Nah, berarti untuk mencari tekanan yang bekerja pada masing-masing dasar tangki, yaitu adalah P sama dengan gamma dikalikan dengan H, ya. P1 itu gamma sama dengan, ya, gamma dikalikan H1, H2, H3, ya. Nah, kemudian di sini apabila diberi tekanan permukaan zat cair, itu terdapat tekanan PO, ya, tekanan yang bekerja dasar pada tangki, ya, itu bisa dicarikan dengan rumus ini, ya. P sama dengan gamma dikali H ditambahkan dengan PO, ya. Apabila di atas permukaan zat cair itu terdapat tekanan sebesar PO, itu bisa dicarikan. Nah, ini penjelasan tadi dari rumus ini, ya, rumus dari P tadi kali gamma dikalikan H1. Nah, kemudian untuk distribusi tekanan dalam zat cair dalam keadaan diam, itu juga ada contoh, ya, tekanan di pada kolam dengan bentuk yang berbeda-beda, elevasi permukaan yang sama. Nah, itu tekanan dasar masing-masing tangki itu bisa kita cari P sama dengan gamma dikali H, ya, di masing-masing kedalamannya berapa. Nah, gaya dasar F itu bisa dicari dengan tekanan dikalikan luas atau P dikalikan A. Jadi F itu bisa disambungkan atau dihubungkan dengan tekanan dasar, yaitu sama dengan F sama dengan gamma dikalikan H dikalikan luasan tadi, ya. Karena di sini kan masing-masing ada luasan, dan luasannya di sini berbeda-beda. Oke, kita ambil salah satu contoh untuk tangki dengan ukuran panjang LBH-nya 4x2x2 dengan kedalaman 1,5 meter. Berapa sih gaya yang bekerja? Nah, kita pakai satuan dengan MKS. Nah, berarti kan ada distribusi tekanan dinding yang terjadi, ya, distribusi tekanan dinding yang terjadi di
di sini ya, ini contoh gambarnya. Nah, jadi di sini dari kedalaman 1,5 itu kan kita bisa bagi tuh 0,5, 1 sampai dengan 1,5. PO-nya juga, P-nya kita bisa cari P 0,5, 1 dengan 1,5 ya. Jadi di sini gamma kali H kan ya, hanya itu kita asumsikan tadi ini ya, kita asumsikan sampai dengan 1,5. Kemudian gamanya gamma air 1000 gitu ya. Jadi bisa ketahuan berapa nilai P-nya ya, nilai si P-nya tadi ya, tekanan. Nah, kemudian distribusi tekanan di dasar merata yaitu 1500 karena kan tadi hanya 1,5 ya. Kemudian berapa sih F-nya? Nah, F-nya tadi kan kita sudah dapat luas dikalikan dengan panjang. Nah, luas distribusi dikalikan dengan panjang. Nah, berarti kita bisa masukkan 0,5 dikalikan dengan P, 1,5 dikalikan H dikalikan L. Ya, 0,5 tadi di sini sebagai H awal ya, H awal, kemudian dikalikan dengan 1500 tadi P 1,5 dikalikan dengan H akhirnya ya, kemudian dikalikan dengan 4 ya. Kemudian ada gaya yang terjadi di dalam dinding arah lebar ya. Ya, jadi di sini ditambah dengan 4 panjangnya ya. Nah, di sini 4 panjangnya, kemudian 2 tadi adalah lebar yang ke arah samping sana ya. Yang bekerja tadi ya. Berarti kan di sini maksudnya Fx ya, berarti yang ke arah lebarnya. Nah, itu dikalikan dengan 2 ya. Rumusnya sama, tetap hanya dikalikan, berbedanya di sini saja ya, 2. Nah, kemudian EV-nya berarti kan tinggal lebar dikalikan dengan panjang dikalikan dengan P saja ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja itu ada 3. Pertama secara gaya pada dinding dalam arah panjang ya, arah panjang ke L, kemudian arah lebarnya yang ke arah sana ya, kemudian gaya pada dasar ini. Nah, kemudian di sini lagi ada salah satu contoh tangki dengan panjang 2,5, lebar 2 dan tinggi 2 diisi dengan air dengan ketinggian 1,25. Kemudian ada rapat relatifnya 0,9. Nah, hitung gaya tekanan yang bekerja ya dari sisi arah panjang, lebar, serta dasar tangki ya. Jadi ada 3 seperti tadi. Tapi di sini ada rapat relatifnya gitu ya. Jadi rapat relatifnya itu kita harus cari rho-nya ya. P-nya tekanan bisa kita cari. Nah, berarti di sini kan S sama dengan rho M ya, kita asumsikan M kalau di sini dibagi dengan rho air sama dengan 0,9. Jadi 0,9 ini kan nilai si S. Nah, rho M sama dengan 0,9 dikali dengan rho air gitu. Berarti kan kita bisa dapat nih nilai P1 sama dengan rho M dikalikan G dikalikan H. Hanya tadi kan di sini berapa tadi 2 ya. 1,25 ya, 1,25. Nah, kemudian kita masukkan rho-nya tadi 0,9 ya, dikalikan 1000 tadi dikalikan 9,81 dikalikan HM. Kenapa 0,75? Karena kita kan dari pangkal atas permukaan ini sampai ke tengah-tengah ya, sebelum sampai ke dasar 1,25 itu ada untuk Bapak. P1-nya itu 0,75. Favorit saya. Makasih ya. Banyak, Mas. Nah, jadi untuk P1-nya itu 2 dikurangin 1,2 dapatlah 0,75 ya, dimasukkan dapatlah nilainya 6,62 kN per meter persegi. Nah, terus kemudian P2-nya, ini kan baru P1, P2-nya P1 ditambah dengan PA rho air dikalikan G dikalikan H air. Nah, berarti kan nilai P1 tadi ditambahkan 1000 dikali gravitasi dikalikan 1,25 kedalaman si air tadi
ya. Kemudian gaya tekanan pada arah sisi panjangnya, ya. Sisi panjangnya berarti kan sisi panjang ke sini ya. Si L-nya tadi berarti kan ada rumus tadi kan luasnya ya, setengah P1 dikalikan HM ditambah P1 tambah P2 setengah HO dikali L ya. Ini untuk luasannya tadi dikalikan panjang ya. Kemudian kalau untuk lebar tetap dikalikan dengan si lebar juga sama. Nah, oke. Sedangkan kalau untuk tekanan dasar itu hanya dikalikan P2-nya tadi ya, dari 1,25 tadi dikalikan dengan L dan B-nya saja. Nah, tekanan absolut itu atmosfer dan relatif itu masing-masing bisa menimbulkan tekanan pada permukaan bumi gitu ya. Nah, misal tekanan atmosfer itu bisa diukur berdasarkan tinggi kolom zat cair yang bisa ditahan. Kemudian tekanan relatif atau tekanan terukur, tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer gitu ya. Jadi memang ada beberapa perbedaan sedikit di dalamnya. Ya, di sini dijelaskan ya, rekan-rekan bisa melihat. Kemudian kita masuk ke contoh soal ya, biar. Nah, untuk contoh soal di sini misal diketahui tinggi 1,5, luas penampang lintang 5 cm persegi, diisi air sampai dengan ketinggian 1 meter, kemudian ada rapat relatifnya 0,8 ya. Berarti asumsinya ρ1 itu massa minyak, kemudian ρ2-nya ada rapat massa air ya. Nah, di sini rumus tekanan terukur P sama dengan ρ dikali G kali H, kemudian absolut kita asumsikan saja abs ya. P ditambah dengan PA. Nah, di sini secara satuan SI ya. Jadi untuk mekanika fluida ini memang kita harus bisa memahami untuk rumus fisikanya seperti itu. Nah, jadi di sini untuk PA kita ambil ρ1 ya, ρ1 tadi yang di sini, kemudian di sininya si ρ2 massa airnya. Kemudian dikali gravitasi dikalikan H1 ditambah PA. Nah, kemudian PB ya, bagian di sininya, PB-nya. PA ditambahkan ρ2 dikali G dikali H2 gitu ya. Nah, kemudian dengan S itu merupakan rapat relatif, berarti PA itu ya. Nah, ini kan ada tekanan atmosfer ya, sudah diketahui 1,013 bar. Berarti dijadikan Newton per meter persegi, PA itu adalah 1,013 dikali 10 pangkat 5. Maka PB sebagai tekanan terukur, ρ2 dikali G dikali H2 ditambah S dikali H1. Nah, S di sini tadi yang nilai si rapat relatifnya. Kemudian tekanan absolutnya, nilai dari PB tadi ya, nilai dari sini tadi ditambah ρ2 dikalikan ditambah ρ aja ya, di sini ada tambahannya ρ aja. Ya, dapatlah nilai 1,1503 dikali 10 pangkat 5. Kemudian tekanan dalam tinggi air dan minyak, tekanan terukur, ya itu bisa dicari dengan PB dibagi dengan gamma air sama dengan H2 ditambah S dikalikan H1, ya. Jadi memang untuk perhitungan itu kita harus bisa cermati itu apa yang ditanya dari rumusnya itu bisa diruntutkan lagi. Gitu ya. Jadi di sini tadi tekanan absolutnya bisa kita cari, abs tadi kan yang di awal P ditambah PA ya. Berarti P-nya sudah diketahui, kemudian PA-nya bisa kita cari ya. Baik, di sini untuk tekanan yang dinyatakan dalam tinggi zat cair ya,
itu rumus yang digunakan tekanan zat cair pada suatu titik dengan kedalaman H, ya, H kedalaman itu bisa dinyatakan dengan P sama dengan gamma dikalikan H ditambahkan dengan PA, ya. Kemudian biasanya untuk mengukur tekanan digunakan tekanan atmosfer sebagai referensi. Jadi PA-nya itu yang ini tadi itu sama dengan 0. Nah, jadi hanya nilai P sama dengan gamma dikalikan H saja. Nah, dari persamaan ini bisa ditulis dengan H, nilai kenaikannya H sama dengan P dibagikan dengan gamma. Atau P dibagikan gamma itu kepanjangan dari rho dikalikan gravitasi. Ya, tadi kan rho sama dengan gamma sama dengan rho dikalikan gravitasi. Ya, di sini memang salah satu tekanan yang dinyatakan dalam tinggi zat cair. Ya, di sini ada A, H, dan ada perubahannya di sini untuk gambar yang A memang untuk yang A ini memang berhubungan dengan udara luar, ya, dengan udara luar. Dua-duanya berhubungan dengan udara luar. Tapi di sini dia ada nilai PO yang B, kemudian yang A itu tidak ada nilai si PO-nya, ya. Nah, kemudian kita masuk ke manometer, ya. Manometer memang merupakan alat yang menggunakan kolom zat cair untuk mengukur perbedaan tekanan. Ya, di sini ada beberapa macam manometer, ada bidang tekan, piezometer, manometer tabung mikron, dan diferensial. Ya, rekan-rekan bisa membaca pengertian dari jenis-jenis manometer, ya. Akan coba masuk ke contoh soal, ya. Contoh soal untuk manometer. Yang pertama untuk piezometer itu rumus yang digunakan P sama dengan gamma dikalikan H, ya. Jadi di sini ada salah satu contoh soal minyak dengan rapat relatifnya 0,8 berada dalam pipa dengan kedalaman 48 cm. Berapa tekanan dalam pipa? Berarti kan bisa kita cari P sama dengan gamma dikali H sama dengan si S tadi dikalikan dengan 1000 itu adalah rho airnya, kemudian dikalikan dengan 48 cm atau 0,48 meter, ya. Didapatlah nilai 384. Nah, kemudian ada soal manometer tabung U, ya. Di sini kita selesaikan dengan satuan SI. Kita cari tekanan terukur dulu. Yang pertama, ya, apa yang ditanya? Berarti kan tekanan terukur dalam PA. Ya, dalam PA di sini, ya. Kita cari nilainya di sini. Di sini kita rincikan untuk runtut turunan dari rumusnya, gitu, ya. Di sini diketahui tadi rapat relatif 1 dan rapat relatif 2-nya ada H-nya, kemudian ada nilai X-nya, berapa nilai tekanan PA-nya, dengan tekanan barometer ada 760 mm. Enggak tahu 760 ada air raksa. Nah, kemudian di sini ada PA ditambah dengan H dikali gamma 1 sama dengan PA, ya, PA besar, ya, ini PA kecil ditambahkan X kali gamma 2. Ya, gamma 2-nya. Maka rumus yang bisa dipakai adalah PA besar per gamma ditambah H kedalaman, ya, kedalaman menuju ke PA tadi dikalikan dengan S1 sama dengan PA kecil dibagikan dengan gamma ditambahkan X dikalikan S2 atau rapat relatif 2. Itu bisa kita masukkan langsung nilai-nilainya. H-nya tadi berapa, kemudian X-nya tadi berapa, bisa kita langsung masukkan. Ya, didapatkan 0,626 meter air.
Kemudian PA dibagi dengan air raksa, itu kita bisa dapatkan nilai 0,04. Ya, berarti kan PA tadi 602 tadi, ya, dibagikan dengan gamma air raksa. Ya, di sini kan tekanannya 790. Nah, ini kan kita harus mencari nilai gamma air raksanya berapa. Nah, di sini gamma air raksa itu adalah 13,6 ya. Jadi bukan dicari dari tekanan barometer ini, bukan. Jadi memang tekanan air raksa itu 13,6. Jadi didapatkan 0,0443 meter ya. Atau 44,309 mm. Nah, kemudian kalau dinyatakan dengan Newton per meter persegi, maka PA-nya itu tadi si nilai PA per gamma tadi dikalikan rho dikalikan G, rho-nya itu air, 1000 dikalikan dengan 9,81 ya. Kemudian mencari tekanan absolut, yang tadi tekanan terukur. Nah, tekanan absolut berarti kan dia hanya tidak memakai si rapat relatif lagi gitu ya. Jadi tekanan absolutnya ya, dari sini tekanan absolutnya PA ditambah H dikali gamma sama dengan PA ditambah X dikalikan gamma 2. Ya, jadi kita cari satu-satu dulu untuk nilai PA-nya, baru PA totalnya bisa kita hitung. Baik. Jadi memang di sini rekan-rekan memang diminta untuk mengerti turunan dari rumus-rumusnya. Jadi apabila pertanyaannya itu memang diminta B gitu, berarti kan rumus yang di awal harus kita olah lagi. Baik, di sini ada gaya tekanan, tapi ini gaya tekanan ini memang tidak terlalu tekanan hidrostatis ya, tidak terlalu berpengaruh. Baik, Miss akan lanjutkan lagi ke pertemuan 4 selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.